Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah film bertemakan western cowboy. Film ini berjudul The Legend of Ben Hall yang dirilis tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di benua Kanguru tahun 1864. Jadi cowboy ada juga ya di tempat yang lain, bukan hanya di Amerika. Menceritakan tentang kelompok perampok yang dipimpin oleh Benjamin Hall. Dia merupakan orang yang paling dicari di kerajaan Inggris. Benjamin Hall masuk daftar perampok dengan bayaran termahal. Siapapun yang menangkapnya akan diberi imbalan hadiah uang sebesar 3.000 pound sterling. Kisah Benjamin Hall ini mirip dengan kisah Robin Hood di Inggris dan Jesse James di Amerika. Pahlawan bagi orang miskin dan musuh bagi orang kaya yang dapat dukungan dari pemerintahan yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi bisa dikatakan dia adalah sosok yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia saat ini. Jadi yang udah muak dengan tikus berdasi bisa lanjut nonton film ini. Yang pendukung tikus berdasi bisa di skip aja videonya. Ben Hall yang ingin berhenti jadi perampok terpaksa terjerumus kembali demi mendapatkan biaya yang sangat besar untuk pelarian ke Amerika, sekaligus untuk masa depan putranya. Bagaimanakah petualangan legenda perampok ini dari kejaran semua tentara? Kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai saat anggota polisi menemukan jejak Ben Hall yang mengarah ke hutan. Selama 2 tahun Ben dan rekannya bernama Jim menjadi buronan yang sulit terdeteksi. Sersan Kandel bersama anggotanya menemukan buronan tersebut saat mereka beristirahat. Sersan Kandel menyuruh mereka menyerah, tapi Ben Hall menyambutnya dengan tembakan. Saling tembak dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena kalah jumlah, Ben dan Jim harus menghindari kejaran para polisi. Mereka terus melangkah mundur sambil bersembunyi di pepohonan. Ben dan Jim kompak saling melindungi untuk segera keluar dari hutan tersebut. Para polisi tak ingin kehilangan mereka, terus menembak dan mengepung mereka berdua. Mr. Gibson. Saat itu Ben Hall dan Jim bisa lolos dari kepungan para polisi. Mereka mendatangi rumah Gibson, salah satu kenalan mereka, dan meminta 2 ekor kuda untuk menjauh dari tempat tersebut. Saat itu Ben mengatakan akan melarikan diri ke Victoria, tempat teraman baginya. Namun bagi Jim, misi mereka belum selesai di wilayah itu. Masih banyak para kaum ningrat yang harus mereka kerjain. Sebelum berpisah, Ben memukul Jim karena menghina mantan istrinya Ben yang telah berselingkuh dengan pria idaman lain. Saat itu Jim dan Ben berpisah mencari jalan sendiri-sendiri. Besoknya Ben mendatangi mantan istrinya untuk mengunjungi putranya yang bernama Henry, yang disembunyikan mantan istri dan selingkuhannya itu. Ben berpendapat Henry tidak mau dibesarkan oleh orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dia sama sekali tidak percaya pada suami baru dari mantan istrinya itu. Ben pun mengambil Henry anaknya untuk dibawa pergi. Sang istri dan suami barunya hanya bisa diam takut pada Ben. Selanjutnya Ben ke rumah Bill untuk menitipkan Henry sang anak. Kemudian dia mengunjungi rumah pasangan suami istri Mike dan Mary untuk menginap di sana. Yeah, of course. Quickly. This is your home now. Ben? Is that you? Pagi harinya polisi mendatangi rumah Mike menanyakan kemunculan Ben. Untung saja Mike dengan tenang dapat mengatasi para polisi. Para polisi pun pergi dari tempat itu. Setelah mengelabui polisi, Mike menyuruh Ben untuk segera pergi. Dalam hutan, Ben bertemu Gilbert. Gilbert ini salah satu teman lama Ben waktu masih merampok di wilayah barat. Di situ Ben menceritakan rencana pelariannya ke Amerika. Rencana itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ben Hall yang ingin berhenti merampok terpaksa terjerumus kembali demi mewujudkan rencana pelariannya ke Amerika, sekaligus demi masa depan putranya. Mereka pun menemui Mike untuk mengucapkan salam perpisahan. Saat itu mereka berdua segera pergi memulai petualangan tersebut. Pada malam berikutnya mereka beristirahat di sebuah bar. Di situ Gilbert memperkenalkan seorang pemuda berusia 18 tahun bernama John Dunn.
Pada usia mudanya itu John sudah menjadi buronan polisi. Saat itu mereka sepakat jadi satu kelompok. Mereka bertiga memulai aksinya di jalan utama yang sering dilalui oleh saudagar kaya, konglomerat, dan pejabat. Dalam perampokan ini banyak korban yang kehabisan uang dan barang berharga. Hari itu mereka berhasil merampok 5 kereta kuda yang memuat para orang kaya. Aksi perampokan mereka dimuat di berita utama koran, sehingga menyita perhatian banyak orang. Satu minggu berlalu mereka kembali melanjutkan aksinya. Pada perampokan mereka ini ada hal yang aneh bin ajaib. Saat merampok ternyata kereta itu dikawal oleh polisi. Namun yang paling anehnya, mereka mendapati uang yang dipotong menjadi 2 bagian. Bagian lainnya akan dikirim dalam pengiriman berikutnya. Hal itu dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari perampokan. Uang itu tetap diambil oleh Ben dan kelompoknya. Ben berpendapat jika uang itu adalah hasil pencucian uang oleh pihak senat yang bekerja sama dengan bank. Namun tiba-tiba muncul beberapa polisi yang datang untuk menangkap Ben. Ben pun dengan cerdik mengitari lembah untuk mengelabui para polisi. Aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Dalam aksi itu Gilbert menembak seorang petugas hingga tewas. Beberapa hari kemudian Ben mendapat kabar bahwa putranya diambil kembali oleh mantan istri dan Tyler selingkuhannya. Mendengar itu Ben naik pitam. Tanpa basa-basi Ben segera menemui mereka di kediamannya. Saat tiba Ben langsung menodongkan senjata kepada Tyler. Namun alangkah terkejutnya Ben mendapati sang anak marah melihat Ben datang. Ben sangat kecewa ketika putranya lebih memilih Tyler daripada ayahnya sendiri. Namun Ben menerima keinginan sang anak untuk bersama mantan istrinya. Tak lupa Ben mengancam Tyler untuk menjaga Henry. Akhirnya Ben meninggalkan tempat itu dengan hati yang sangat hancur. Aksi selanjutnya Ben merampok hotel milik Morris. Morris ini merupakan seorang juragan di bidang perhotelan dan rentenir. Alasan Ben merampoknya karena Morris terkenal lintah darat yang memasang bunga pinjaman yang sangat tinggi pada para petani dan peternak kecil. Malam berikutnya Ben dan kelompoknya pergi ke pesta dansa yang diadakan oleh seorang anggota legislatif. Seorang mata-mata menyampaikan pada Ben bahwa Morris berencana melawan kelompok Ben. Mengetahui itu, Ben dan Gilbert menantang adu tembak bagi orang-orang yang ingin melawan mereka untuk mendapatkan hadiah dari polisi. Namun tidak ada satupun yang berani melawan mereka. Di situ Ben berkata, jika kalian orang kaya tidak punya kehormatan dan hanya selalu bersembunyi pada kepalsuan. Untuk membalas niat Morris tersebut, Ben membakar tempat usaha Morris. Singkat cerita, Ben dan kelompoknya lagi-lagi merampok di hotel lainnya. Mereka menginterogasi para tamu. Jika ada yang layak untuk dirampok, maka habislah uangnya. Namun sialnya di situ ada seorang polisi yang sedang berpatroli. John yang saat itu panik segera menembak polisi tersebut hingga tewas. Jadi selama kelompok ini merampok, sudah 2 orang polisi yang menjadi korban. Saat itu Ben sangat marah dan memukul Gilbert karena dia tidak mencegah John melakukan penembakan itu. Polisi kemudian melacak siapa mata-mata Ben yang berada di antara para warga. Setelah polisi menangkap pemuda mata-mata itu, dia pun membocorkan tempat persembunyian kelompok Ben. Polisi dengan cepat menemukan persembunyian mereka di sebuah gudang. Polisi segera melakukan pengepungan dan penembakan. Mereka pun mencoba bertahan dan membalas tembakan dari polisi. Karena terdesak, kelompok Ben memutuskan untuk lari di hutan. Saat itu Ben terkena peluru di bagian lengan. Para polisi terus mengejar mereka dengan diikuti tembakan. Namun kelompok Ben dengan cerdik bisa lolos dari kejaran itu. Setelah kejadian itu mereka mendapat berita bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyerahkan diri dalam tempo 1 bulan. Bila tidak, maka semua orang bisa membunuh mereka bertiga tanpa melanggar hukum. Bahkan bila ada yang bisa menangkap hidup atau mati, akan diberi hadiah berupa uang yang sangat besar. Ben pun membuat rencana untuk bisa lolos dari masalah tersebut. Tak ada pilihan lain bagi mereka untuk bisa lolos, yaitu melarikan diri ke Amerika sebelum pengadilan mengesahkan keputusan tersebut.
Lalu Ben merencanakan perampokan selanjutnya dengan merampok emas di jalan poros pengiriman ke Sydney. John kemudian merekrut temannya yang bernama Ryan sebagai anggota cadangan dalam misi tersebut. Setelah kereta emas datang, Ben melakukan gerakan cepat untuk menyergap. Ternyata ada pengawalan dari dua sisi yang siap menembak ke arah mereka. Ryan yang bertugas memantau tidak becus melakukan tugasnya. Akibatnya malah mereka yang terkepung. Perampokan mereka pun gagal total. Untuk bisa lolos, Ben menyuruh mereka berpencar dengan bergerak ke arah belakang kereta. Dia sendiri melindungi kelompoknya dengan memberi tembakan perlindungan. Get back to the horses! Pada aksi ini mereka masih bisa lolos dari kejaran polisi. Jadi sudah berpuluh-puluh kali mereka bisa selamat dari maut. Ya, otomatis Ryan tidak akan diikut sertakan lagi dalam aksi berikutnya. 1 bulan kemudian pengadilan mengesahkan secara resmi imbalan menangkap mereka hidup atau mati sebesar 3.000 pound sterling dan diumumkan secara publik bahwa mereka bertiga resmi jadi buronan. Tak ada jalan lain selain keluar dari negara itu. Kemudian Ben mengambil uang simpanannya yang disembunyikan di dekat rumah Mike dan Mary. Dia berencana melarikan diri melintasi perbatasan menuju utara. Setelah Gilbert mengetahui hal itu, ia sangat marah karena Ben baru berterus terang saat posisi mereka sudah terdesak. Ia menganggap Ben seorang pengecut. Let's go, Johnny. Sebelum melarikan diri, Ben mengunjungi putranya, sedangkan Gilbert dan John menunggu di rumah Mike. Saat bertemu putranya, Ben menyerahkan fotonya sebagai kenang-kenangan. Kemudian Ben mencari Tyler yang bersembunyi di hutan karena takut bertemu Ben. Saat bertemu, Ben mengancam supaya jangan mengambil sedikit pun uang yang akan diberikan kepada Henry. Ketika itu istri Ben terlihat menyesali perbuatannya, telah melukai hati Ben yang sangat menyayangi putra mereka. Dia pun memberi pelukan perpisahan. Di tempat lain, kepolisian telah mendapati informasi tentang posisi Ben dan kelompoknya. Sersan James yang akan memimpin penangkapan tersebut. Para polisi pun mengerahkan 300 pasukan. John dan Gilbert mengetahui kedatangan polisi tersebut, sehingga masih dapat melarikan diri dan berniat memberitahu Ben. Saat Ben tiba di rumah Mike, ia merasa heran karena kedua rekannya sudah tidak ada di tempat itu. Karena merasa curiga, Ben memutuskan untuk tinggal di luar rumah. Ternyata Mike telah bekerja sama dengan Sersan James. Mike telah berkhianat demi bayaran yang sangat besar. Bahkan Mike berharap Ben segera ditembak mati supaya tidak mengetahui pengkhianatannya. Di situ ada seorang prajurit polisi yang mengintai dari jarak dekat. Ia kemudian melaporkan bahwa Ben berada di balik pepohonan dekat hutan. Setelah itu polisi segera mendekati tempat tersebut. Setelah semalaman menunggu, pagi harinya polisi mulai aksi penyergapan terhadap Ben. Ben yang masih curiga bersiap untuk baku tembak. Sementara para polisi sudah bersiap untuk menyergap dari segala arah. Melihat Ben bergerak, para polisi segera berlari mendekatinya. Menyadari kehadiran para polisi, Ben berniat untuk bersembunyi. Namun Ben telah dikepung dari segala penjuru. Ben yang terus menghindar dihujani peluru dari segala arah. Ketika itu James memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembaki Ben. Tapi mereka terus menembak secara brutal. Walau sudah menyerah dan sekarat, para polisi tidak kenal ampun. Malah mereka makin beringas dan bernafsu untuk menghabisi Ben. Ben akhirnya tewas mengenaskan di depan rumah sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Mike dan istrinya hanya bisa melihat dari jauh pembantaian tersebut. Ben yang hebat dan terkenal sulit untuk ditangkap, akhirnya harus mati dalam penyergapan itu. Polisi sangat senang telah menghabisi seorang koboi yang lihai dalam berkabur. Mereka membawa jasad Ben di kota untuk dijadikan peringatan bagi para bandit yang mencoba berbuat keonaran. Dalam laporan pemeriksaan, terbukti lebih dari 30 peluru yang menghujam tubuhnya. Namun dalam 3 tahun melakukan aksi perampokan sebanyak 600 kejahatan, tapi Ben Hall tidak pernah sekalipun membunuh. Dalam cerita rakyat, ia dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat kecil.
Ia dianggap telah membantu memusnahkan para linta yang menghisap rakyat kecil. Ia juga beberapa kali membagikan uang hasil rampokannya di desa-desa yang sering ia lewati. Hal inilah yang membuat Ben memiliki banyak mata-mata di setiap wilayah. Tapi sebagian berpendapat Ben Hall tidak lebih hanyalah seorang perampok yang sangat pintar. Seminggu setelah Ben tewas, Gilbert dibawa John bersembunyi di rumah kakeknya. Namun sialnya ternyata sang kakek berkhianat demi mendapat hadiah penangkapan cucunya sendiri. Polisi mengepung dan menembaki mereka. Tak ada lagi jalan keluar bagi kelompok mereka. Gilbert tertembak tepat di jantungnya. Seketika itu juga pun tewas mengenaskan. Saat itu John tertangkap dan dipenjara. 9 bulan kemudian John dijatuhi hukuman mati karena telah terbukti melakukan pembunuhan polisi saat perampokan di sebuah hotel. Pemerintah menyebarkan berita bahwa Ben menculik anaknya sendiri dan mengancam sang istri dan suami barunya. Diberitakan juga bahwa Ben kerap kali mencuri bahan makanan dan ternak dari para warga. Hal ini demi merusak citra Ben dan mencegah masyarakat menganggapnya pahlawan. Dari film ini kita bisa melihat kalau kekuatan tidaklah cukup melawan kejahatan, harus didukung oleh orang-orang di sekitar. Janganlah mengkhianati sahabatmu demi uang. Mari kita memberantas para korupsi dan lintah darat yang ada di negara ini. Bubarkan DPR yang hanya menjadi sarang pencuri. Semoga ada Ben Hall di negeri ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.